Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan sebuah tugas mata kuliah Cirebon, yaitu review makalah kelompok 12 dengan judul memahami sistem kuliner khas Cirebon, yang mana kita akan membahas terkait tentang sega jamblang, sega lengko, ampal gentong, sega bogana, dan sate kalong. Cirebon adalah salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sejarah dan kuliner yang kaya. Kota ini merupakan pusat perkembangan Islam di Jawa Barat sejak abad ke-15 dan juga menjadi tempat berdirinya 3 keraton yang masih eksis hingga saat ini, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabonan. Selain itu, Cirebon, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, memiliki warisan kuliner yang kaya dan unik seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Baiklah, langsung saja kita akan membahas pertama, yaitu tentang sega jamblang. Sega jamblang adalah makanan khas Cirebon yang terkenal. Jamblang sendiri adalah nama pohon yang daunnya digunakan untuk membungkus nasi dan lauk. Sega jamblang biasanya berisi berbagai jenis lauk dan sambal. Hidangan ini memiliki rasa yang khas karena daun jamblang memberikan aroma dan cita rasa tersendiri pada nasi tersebut. Sega jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Paling khas dari kuliner ini, nasinya dibungkus daun jati. Nasi pun jadi pulen. Nama jamblang diambil dari nama daerah asal pertama sang penjual. Tidak ada kaitan dengan buah jamblang. Jika mengunjungi kota Cirebon, tidak lengkap tanpa wisata kuliner. Salah satu yang wajib dicoba adalah sega jamblang. Sajiannya, nasi dibungkus daun jati setiap porsinya. Sedangkan aneka lauk disajikan secara prasmanan. Paling tidak 10 tahun terakhir, sepanjang jalan Pantura Cirebon sampai masuk kota Cirebon sudah banyak dijumpai penjual sega jamblang, baik yang berbentuk restoran atau tenda di pinggir jalan. Jamblang berasal dari nama desa di sebelah barat Kabupaten Cirebon, tempat asal pedagang yang mempopulerkan masa tersebut. Nasi yang dibungkus daun jati dan awet bisa bertahan beberapa hari. Nasi itu kabarnya banyak warga yang kelaparan, bahkan sampai meninggal karena kekurangan makanan. Sejak itu nasi dibungkus daun jati jadi populer di kalangan pekerja. Yang kedua, sega lengko. Sega lengko adalah hidangan nasi yang disajikan dengan bumbu kacang tauge, emping, dan irisan mentimun. Biasanya daging sapi rebus atau ayam goreng juga ditambahkan untuk memberikan rasa yang lezat. Nasi lengko biasanya disebut masyarakat Cirebon dengan sebutan sega lengko. Merupakan perpaduan bahan utama nasi padang dengan berbagai sayuran dan lauk-lauk yang menyehatkan, seperti tahu goreng, tempe goreng, tauge, daun kucai, dan timun. Selain dilengkapi oleh bahan-bahan yang cita rasanya gurih dan manis, meski demikian bagi penikmat pedas, nasi lengko dapat ditambahkan dengan cabai agar menghasilkan rasa pedas sesuai selera Anda. Asal-usul nasi lengko Cirebon masih menjadi perdebatan, namun sejarahnya bermula pada masa kerajaan Cirebon pada abad ke-15. Pada masa itu, Cirebon merupakan pusat perdagangan yang sibuk dengan pelabuhan yang ramai. Berbagai bahan makanan dari daerah lain diimpor ke Cirebon, termasuk kacang tanah, bumbu kacang yang khas menjadi populer di kalangan masyarakat Cirebon, dan kemudian diadaptasi menjadi bumbu kacang yang digunakan pada nasi lengko. Penamaan nasi lengko ini sangat berkaitan erat dengan sejarahnya. Istilah lengko ini diambil dari kata langka yang berarti jarang atau sedikit. Istilah ini merujuk kepada jumlah lauk yang digunakan dari nasi lengko yang sangat sedikit karena kesulitan ekonomi pada masa itu. Ada juga yang mengatakan jika kata lengko di sini merujuk pada kata lekoh yang berarti kental dan kaya rasa. Hal ini merujuk pada bumbu kacang pada nasi lengko yang memang cukup kental apalagi sudah dicampur dan diaduk dengan nasi dan lauknya. Namun istilah ini terlalu dipaksakan mengingat kata lekoh lebih banyak dipakai oleh masyarakat Sunda, sedangkan Cirebon mayoritas masyarakatnya berbahasa Jawa dan Pantura. Kemudian empal gentong.
Empal gentong adalah hidangan soto khas Cirebon, isinya berupa potongan daging sapi empal yang dimasak dengan kuah bening, kental, dan rempah-rempah yang khas. Meski dikenal sebagai kuliner khas Cirebon, ternyata empal gentong bukan kuliner asli kota yang dijuluki sebagai kota udang ini. Kuliner empal gentong ternyata berasal dari sajian khas Timur Tengah yang dibawa ke kota pesisir oleh para pendatang dari Jazirah Arab. Empal gentong lalu diracik menjadi sajian yang sesuai dengan cita rasa masyarakat setempat dan menjadi sajian khas Cirebon sampai saat ini. Pada awal kemunculannya, empal gentong dibuat dengan menggunakan daging kerbau. Pemilihan jenis daging ini karena pada masa itu banyak menganut agama Hindu. Sementara sapi merupakan hewan sakral di agama tersebut sehingga tidak diperkenankan untuk dikonsumsi. Sebagai gantinya, makanan ini dibuat dari daging kerbau. Empal gentong Cirebon ini merupakan perpaduan budaya Jawa, Arab, India, dan Cina yang berkulturasi dengan baik. Lihat dari ciri makanannya, empal gentong memiliki kuah seperti gula yang merupakan makanan dengan pengaruh Arab India, sedangkan bumbu-bumbunya berasal dari budaya Cina dan lokal. Kemudian sega bogana. Sega bogana adalah hidangan nasi campur khas Cirebon yang disajikan dengan berbagai lauk seperti ayam goreng, sate, tahu, tempe, dan lainnya. Sega bogana merupakan sajian istimewa kuliner khas 4 keraton yang ada di Cirebon, yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Keprabonan, dan Keraton Kacirebonan. Kata bogana diambil dari bahasa Sunda, saboga bogana, yang artinya seada-adanya. Maksud seadanya di sini adalah seadanya bumbu umum yang tersedia di dapur. Semua bumbu umum yang ada di dapur seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, kayu manis, serai, biji pala, kemiri, lada, dan rempah-rempah lainnya digiling kemudian ditumis bersama. Dan tumisan ini akan menjadi bumbu utama dari nasi bogana. Hidangan nasi bogana berbentuk kerucut seperti nasi tumpeng pada umumnya. Warna nasinya sekilas seperti mirip dengan nasi kuning. Namun perbedaannya adalah nasi bogana menambahkan parutan kelapa dan bumbu utamanya. Ayam kampung, tempe, tahu, telur menjadi lauk pauk yang selalu menemani sajian nasi bogana. Nasi bogana juga dikenal seluas oleh masyarakat Cirebon. Masyarakat sekitar sering membuat nasi bogana untuk acara syukuran, namun terdapat perbedaan dari cara penyajiannya. Jika nasi bogana keraton lauk pauk terdapat di dalam nasi tumpengnya, hal tersebut dikarenakan ayam kampung, tempe, tahu, dan telur dimasukkan ke dalam tumpeng nasi dan dikukus bersamaan dengan nasi. Yang terakhir adalah sate kalong. Sate kalong adalah hidangan sate yang terbuat dari daging kelelawar. Meskipun kelelawar merupakan bahan kontroversial, sate kalong menjadi hidangan eksotis yang disajikan di beberapa tempat di Cirebon. Setelah salah satu makanan tradisional yang populer, hampir setiap daerah memiliki sajian sate dengan rasa dan tampilan yang unik dan khas. Salah satunya adalah sate kalong yang hanya dapat kamu temukan di kota Cirebon, Jawa Barat. Saat mendengar namanya, sate khas kota udang ini memang terkesan menyeramkan. Namun tak perlu khawatir. Meski bernama sate kalong yang berarti kelelawar dalam bahasa Jawa, sate Cirebon ini bukan terbuat dari daging kelelawar, melainkan daging sapi atau kerbau yang dikombinasikan dengan aneka bumbu dan rempah tradisional. Penamaan sate kalong sendiri bukan tanpa alasan. Sejak pertama kali muncul pada awal 1900-an, sate kalong memang hanya dijajakan pada malam hari. Karena itulah lama-kelamaan banyak yang menamakan sate kerbau ini sebagai sate kalong. Sama halnya seperti kalong atau kelelawar yang hanya aktif pada saat matahari mulai terbenam. Hal ini karena pada zaman dulu masih ada banyak pemeluk agama Hindu yang bermukim di Cirebon. Dan untuk menghargai pemeluk Hindu yang mempunyai sapi dengan berbagai hewan sapi, para pedagang sate kalong pun mengganti olahan satenya menggunakan daging kerbau. Uniknya untuk membuat sate kalong, daging kerbau atau sapi akan direbus terlebih dahulu hingga empuk, kemudian dilumuri bumbu yang terdiri dari bawang putih, bawang merah, ketumbar, garam, dan air asam. Larutan gula inilah yang membuat sate kalong memiliki cita rasa yang sedikit manis menyerupai dendeng. Selain itu menghasilkan rasa yang legit. Larutan gula yang meleleh saat dibakar membuat sate kalong beraroma harum khas karamel yang sangat menggugah selera. Sebagai pelengkap, sate kalong akan disajikan bersama saus kacang creamy yang dicampur dengan gurihnya
oncom tumbuk untuk sentuhan akhir setelah lalu digoreng kuah kaldu sisa rebusan daging yang membuat cita rasa sate kalong semakin kaya. Hidangan-hidangan tersebut mencerminkan keberagaman rasa dan aroma khas Cirebon yang merupakan hasil dari perpaduan budaya dan sejarah kota ini. Warisan kuliner Cirebon tidak hanya mencakup rasa yang lezat, tapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan. Demikian hasil review makalah kelompok 12. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.